Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat e-modul atau modul menggunakan aplikasi Canva. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Tetapi di sini saya sudah membuat beberapa tampilan dari e-modul saya. Yang pertama, di sini ada cover depan yang memuat judul dan identitas penulis. Kemudian saya tambahkan beberapa gambar. Lalu yang kedua, di sini ada kata pengantar seperti biasa. Lalu selanjutnya ada menu utama. Kemudian glosarium dari e-modul ini. Kemudian panduan penggunaan. Terus yang peta konsep di sini, tapi saya belum bikin ya. Jadi buat template-nya dulu. Lalu yang selanjutnya identitas materi. Nama pelajaran, materi, kelas, kemudian KD dan IPK. Di sini. Lalu kita bikin cover kayak semacam cover lagi atau pembatas berisikan kegiatan belajar 1 dan tujuan pembelajaran. Lalu berikutnya di sini adalah materi pokoknya, yaitu mengenai translasi. Kemudian di situ saya sediakan seperti tablet untuk nanti saya tambahkan video. Sini juga ada tempat untuk saya menambahkan video. Nanti tutorialnya akan saya lanjutkan untuk menambahkan videonya. Nah, di sini ada kegiatan yang harus diisi siswa berupa mengisi tabel. Kemudian dilengkapi dengan contoh soal tentunya ya, karena e-modul itu harus atau bahan ajar yang kita buat harus memuat contoh soal. Di sini juga masih contoh soal. Kemudian yang terakhir ada rangkuman dari pertemuan hari itu. Lalu saya tambahkan beberapa, nanti di akhir pembelajaran ada kuis dan penambahan berupa video pembelajaran melalui YouTube. Nanti saya linknya akan tambahkan di situ. Lalu ini kegiatan belajar 2 juga sama komposisinya ya. Ada tujuan pembelajaran, terus materinya contoh soal, terus kuis atau latihan soal gitu ya, terus ada rangkuman. Nah, di sini saya akan membagikan tutorialnya pada kegiatan belajar 5. Saya akan lanjutkan membuat bahan ajar ini ya. Nah, tampilan keseluruhannya kurang lebih seperti itu. Kemudian saya kopikan saja desain yang akan saya gunakan pada kegiatan belajar 5. Setelah dikopikan, di sini saya ubah kalimatnya menjadi materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini, yaitu mengenai pengertian atau mengenai komposisi transformasi. Nah, di sini di komposisi transformasi ini akan memuat pengertian, dan di sini saya besarkan dulu ya itunya, ukuran hurufnya. Jadi kita cari icon-icon yang ada di Canva ini. Cuma ini karena sinyalnya sedang bermasalah ya, jadi gambarnya belum muncul-muncul nih. Kayak lumayan lama gitu. Jadi kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, ternyata gak ada sinyal ya, lumayan gak ada sinyal. Jadi kita ambil hiasannya dari halaman yang sebelumnya aja ya. Saya cari dulu hiasan mana yang mau saya pakai. Nah, ini
hiasan berupa kayak brushstroke gitu. Kita klik salin, lalu akan kita pastekan di tempat yang mau kita kasih. Nah, di sini klik tempel. Kemudian kalau tulisannya ketutupan, jadi kita klik mundur 1 lapis ke belakang. Ini saya besarkan dulu hurufnya biar supaya kelihatan gitu. Ternyata ada yang salah ya, bukan di situ harusnya ada di halaman terakhir saya menambahkannya. Salah. Berarti kita masuk ke halaman 39. Nah, klik. Lalu kita klik lainnya, lalu klik tempel. Nah, sudah ada. Lalu kita klik mundur 1 lapis ke belakang. Nah, lalu di sini saya akan menuliskan materi. Kita atur dulu ini tanda panahnya supaya pas gitu ya, supaya rapi. Kita atur. Lalu di sini tempat untuk teksnya kita besarkan, lalu kita hapus tulisan sebelumnya. Di sini akan berisi mengenai pengertian. Lalu kita sudah siapkan materi di file lain ya. Kita kopikan saja materi dari sumber lain itu, atau dari buku atau yang sudah kalian buat di sini. Kayak copy. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Canva. Nah, kita klik lalu kita tempel di sini. Kalau dirasa belum rapi, kita rapikan dulu kata-katanya ya, teksnya supaya rapi. Nah, kalau hurufnya ada yang beda kayak gini, nanti kita samakan lagi ya. Di sini kita atur posisinya dulu supaya biasanya kalau copy dari PDF kan agak berantakan ya, jadi kita perlu rapikan dulu. Nah, terus di sini saya akan membesarkan ukuran font dan memakai satu font saja. Lalu saya besarkan, disesuaikan dengan kira-kira proporsional gitu ya ukurannya. Nah, untuk mengkliknya jadi tidak ada warna, kemudian kita atur garis tepinya, pilih stylenya, kemudian pilih warna garisnya. Misalkan kayak senada gitu ya sama temanya di sini. Kayak orange, di sini kayak orange kecoklatan gitu ya. Nah, sini udah rapi pengertiannya. Kita atur posisinya bentar lagi dikit. Nah, lalu saya akan menambahkan materinya. Selanjutnya adalah bentuk dari komposisi transformasi ini. Nah, bentuknya gambar, jadi kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu. Lalu kita balik lagi ke aplikasi Canva. Klik tanda plus ini, lalu klik galeri. Kita pilih foto yang akan kita masukkan di Canva-nya. Nah, klik tambahkan ke halaman, lalu ini udah muncul. Kita pangkas, kita atur ukurannya dan bagian mana yang akan kita perlu masukkan di sebagai materi. Kita atur, lalu kita besarkan ukurannya. Nah, jika ada yang belum rapi, kita atur lagi, pangkas, dan kita rapikan lagi.
Oke, nah di sini karena warnanya kayak putih gitu, jadi kayak nggak nyambung. Saya akan samakan dulu warnanya, yaitu klik filter lalu sesuaikan dengan warna yang ada di templatenya. Nah, sudah jadi. Lalu saya akan menambahkan contoh soal gitu ya. Di sini saya akan mengambil aja template atau desain untuk contoh soal. Nah, kita klik duplikatkan, lalu kita tarik ke halaman yang akan kita edit. Nah, di sini berarti di halaman 40. Nah, ini tulisan yang sebelumnya kita hapus aja, atau ya kita hapus aja deh. Nah, kita hapus yang nggak perlu. Nah, kemudian kita posisinya kita sesuaikan ya, langsung aja ke contoh soal. Nah, karena contoh soalnya ini nanti saya akan bentuknya video pembelajaran, jadi atau kita tulis contoh soalnya aja dulu karena caranya udah saya bagi ya tadi. Nanti saya akan tambahkan contoh soalnya. Ini saya mau nyari apa ya, jadi deh kita balik lagi aja. Nah, sini juga sediakan kolom kuis. Kemudian udah jadi semuanya. Ini tampilan keseluruhan dari bahan ajar yang saya buat. Jadi kalau udah selesai kita klik unduh. Kita bisa pilih jenisnya mau PDF atau gambar. Kita klik PDF aja, kemudian klik unduh. Kemudian berarti kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti ini sedang mengunduh atau mendownload bahan ajar kita. Tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah terunduh maka akan ada di file dokumen. Nah, ini coba kita buka. Nah, ini bentuknya bentuk PDF ya, seperti ini. Maka bahan ajar yang saya bikin sudah selesai. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe buat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.